Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi interaksi perubahan masyarakat desa. Check this out. Halo teman-teman mahasiswa Tadris IPS dimanapun saudara berada. Bertemu lagi di mata kuliah kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan. Di suasana yang masih sukacita ini, setelah kita libur pasca lebaran, izinkan saya untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertemuan ke-6 ini adalah pertemuan pertama setelah kita libur lebaran. Otomatis teman-teman harus punya semangat baru untuk kembali belajar. Ya. Supaya teman-teman ada koneksi pada pertemuan ke-6 ini, silahkan cek kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena materi kajian sosiologi pedesaan dan perkotaan ini materinya itu saling berkaitan di setiap pertemuannya, sehingga untuk warming up, untuk memberikan pemanasan ya, terlebih dahulu silahkan teman-teman cek kembali materi-materi apa yang sudah kita pelajari di video-video berikutnya yang ada di channel YouTube ini. Oke. Pada pertemuan 6 ini, materi kita adalah interaksi perubahan masyarakat desa, di mana materi ini adalah serangkaian dari materi pada pertemuan 5, di mana pertemuan 5 kita membahas sejarah perkembangan desa, dan pada pertemuan 6 ini kita membahas bagaimana interaksi perubahan masyarakat di desa ya. Sebelum kita membahas lebih detail apa saja yang ada di dalam materi interaksi perubahan masyarakat desa tersebut, mari kita awali dengan membaca doa supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke teman-teman, mari kita mulai. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya capaian pembelajaran pada pertemuan 6 ini sama dengan pertemuan ke-5, yakni masuk pada sub JPMK ke-4, mampu memahami dan menganalisis sejarah perkembangan desa dan interaksi perubahan masyarakat desa. Indikator 4.1 setelah kita bahas lebih detail di pertemuan 5, hari ini atau pertemuan 6 ini kita akan belajar interaksi perubahan masyarakat desa. Kita awali dengan apa itu masyarakat desa, apa itu interaksi masyarakat desa, dan apa yang dimaksud perubahan masyarakat desa. Oke, kita awali dengan merefleksi kembali materi tentang konsep masyarakat desa. Masyarakat desa itu apa? Di awal kita sudah belajar apa itu masyarakat desa. Ya teman-teman, ini hanya merefleksi saja. Silakan untuk detailnya masyarakat desa itu seperti apa, silahkan dicek kembali materi masuk pada materi berapa di video mana, gitu ya. Silahkan dicek kembali. Oke, masyarakat desa adalah kelompok orang yang hidup di wilayah pedesaan dengan pola kehidupan yang cenderung lebih tradisional, erat hubungan sosialnya, dan masih dekat dengan alam. Jadi intinya orang desa itu teman-teman itu lebih memilih sesuatu yang tradisional. Interaksi sosialnya itu sangat tinggi dan tidak sedikit yang menggantungkan kehidupannya itu dari alam. Nah, interaksi masyarakat desa itu yang seperti apa? Interaksi masyarakat desa itu terjadi ketika desa itu berhubungan dengan lingkungan sekitar di luar dirinya, terutama kota, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Jadi interaksinya itu berkaitan dengan wilayah yang ada di luar dirinya.
Kemudian perubahan masyarakat desa itu apa? Perubahan itu adalah proses ketika nilai, norma, struktur sosial atau cara hidup masyarakat desa berubah. Berubahnya bisa karena faktor internal atau dari dalam maupun dari luar atau eksternal. Eksternal itu yang seperti apa? Eksternal bisa dari globalisasi, bisa dari teknologi, media, dan hal-hal yang lain, misalnya budaya dari luar atau budaya asing gitu ya. Kemudian faktor dari dalam, misalkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan inovasi, kemudian adanya urbanisasi gitu ya. Itu adalah contoh faktor dari dalam. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ini. Oke, ini adalah konsep awal sebelum kita mempelajari lebih dalam dari materi hari ini. Nah, materi hari ini itu tidak bisa lepas dari teori perubahan sosial, teman-teman. Teori perubahan sosial juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, silakan teman-teman sekali lagi. Di pertemuan ini saya akan menyinggung atau merefleksi saja dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, teori evolusi sosial. Teori evolusi sosial itu disampaikan atau pencetusnya adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Di mana inti dari teori evolusi sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat itu berubah secara bertahap dari bentuk sederhana ke kompleks. Dalam konteks desa, itu contohnya dulu desa itu hidup dari bertani saja, beternak saja, atau petani tambak gitu ya. Sekarang desa itu sudah mulai berkembang, ada namanya desa wisata, ada namanya UMKM, dan ada namanya desa digital. Nah, yang kedua adanya teori difusi yang diperkenalkan oleh Gabriel Tarde, di mana difusi adalah penyebaran ide atau budaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya budaya ngopi cantik ya, ini adalah kata istilah saja. Dari kota ini menyebar ke desa, di mana muncul kedai kopi kekinian di desa. Jadi dulu kafe yang ada di desa itu minimal ya warung kopi biasa sederhana, di mana yang datang ke sana adalah bapak-bapak atau kaum adam saja. Tapi sekarang di desa-desa itu muncullah kafe-kafe dengan konsep-konsep modern, yang mana pengunjungnya itu bukan hanya kaum adam saja, tapi ada juga kaum hawa, dan itu sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi kalau perempuan ikutan ngopi. Sehingga istilah kata adanya budaya ngopi cantik tadi itu berdasarkan dari budaya kota yang sudah menyebar ke desa. Contoh lain dari makanan ya. Kalau dulu yang dijual makanannya itu olahan tradisional, entah itu olahan singkong, entah itu olahan ubi, atau olahan dari jagung, atau hasil tani lainnya. Tapi sekarang itu mulai lebih dimodernkan. Sama-sama namanya klepon, tapi di model yang lebih kekinian. Ada yang seperti itu. Ada yang memasukkan menu-menu internasional, bisa dari tteokbokki, takoyaki, kemudian ada sushi, tapi tetap mempertahankan taste lokal, bukan taste-nya orang luar negeri. Itu adalah salah satu contoh di teori dari difusi, di mana penyebaran ide atau budaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Lanjut teori Karl Marx atau teori konflik, di mana konflik dari Karl Marx ini selalu ada dua kubu ya teman-teman, ada bourgeois dan proletar. Bourgeois adalah pemilik modal, proletar ini adalah kaum buruh, gitu ya. Nah, ini intinya, teori ini intinya adalah perubahan itu terjadi karena adanya pertentangan, kata kunci, antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Jadi adanya perbedaan kepentingan, gitu ya.
Kepentingannya siapa? Kepentingannya pemilik modal dan kepentingan pekerja. Itu berbeda. Kalau kepentingan pemilik modal, teman-teman, itu selalu mengeluarkan sekecilnya dan mendapatkan sebesar-besarnya. Nah, kalau pekerja ya ingin mendapatkan sebesar-besarnya, mengeluarkan ya tidak terlalu banyak, istilah kata begitu ya. Nah, kemudian misalnya apa nih? Konflik lahan antara warga desa dengan perusahaan yang ingin membangun pabrik. Nah, konflik ini bisa ditengarai dari pembukaan lahannya, teman-teman. Bisa dari lahan itu berasal dari lahan sawah yang kemudian dijadikan pabrik, ya. Kemudian ada juga konflik yang berasal dari perbedaan kepentingan, di mana ketika si lahan tersebut itu dijadikan sudah menjadi sebuah pabrik, warga sekitar itu menginginkan pekerja yang ada di pabrik itu berasal dari warga desa, ya kan? Nah, tapi kemudian kenyataannya tidak demikian. Nah, itu pemantik pertama untuk konflik, itu ya. Kemudian ada lagi karena peruntukan lahan itu tidak untuk pabrik. Nah, sedangkan warga desa mempertahankan keaslian dari tanah, keperuntukan tanah tersebut. Itu juga bisa memicu terjadinya konflik, ya. Kemudian yang keempat, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Intinya adalah setiap perubahan pada satu bagian masyarakat akan mempengaruhi bagian yang lain. Misalnya, masuknya internet di desa itu bisa mengubah cara komunikasi. Komunikasi siapa? Ya, komunikasi di dalam internal keluarga saja. Anak-anak lebih sering main HP. Gimana? Karena sudah keseringan main HP itu, komunikasi dengan keluarga juga menjadi minim. Yang tadinya sukanya curhat ke orang tua, jadinya curhatnya ke sosial media, entah lewat status, entah lewat story, atau ke orang-orang yang kurang bisa untuk dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi dia curhat dengan orang yang salah, ya, gitu. Jadi masuknya internet ini juga bisa mempengaruhi pendidikan dan interaksi sosial. Kembali lagi, interaksi sosial yang seperti apa? Ya, kita bisa lihat ketika kumpul bareng, sudah sedikit sekali ketika kumpul bareng kita asik dengan obrolan, ya, tapi lebih asik dengan HP-nya masing-masing. Nah, jadi cukup kan ketika kita berada di perkumpulan, suatu kumpulan itu kita minimkan untuk menggunakan gadget. Kita nikmati obrolan itu dengan baik, karena kita tidak tahu momen itu akan terulang kembali atau tidak. Sedangkan HP kan bisa kita pegang, bisa kita akses 24 jam secara penuh. Nah, itu ya, dinikmati momennya. Kemudian apa sih faktor penyebab perubahan desa? Tadi di awal sudah saya singgung bahwa perubahan desa itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal adalah inovasi dari warga desa, di mana adanya kesadaran untuk merubah. Merubah ini bisa dari inovasi pertaniannya. Kalau dulu itu membutuhkan lahan yang banyak, sekarang ada yang namanya di rumah bisa bertani dengan cara bisa bisa ditanam pribadi, entah bisa dengan metode pipa atau dengan metode buatan yang lain yang masih menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali sekarang itu orang membuat tips and trick, ya, untuk inovasi di bidang pertanian. Itu juga menjadi inovasi dan menjadi solusi bagi kita yang punya lahan tidak banyak tapi kita ingin menanam. Jadi ada lahan sedikit, bisalah kita tanami cabai, bisa kita tanami tomat, kangkung, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian pendidikan yang makin baik ini bisa ditunjang dari berbagai program-program dari pemerintah, dari Kemendikbud maupun dari
dana desa ya, pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan ekonomi, karena adanya urbanisasi, adanya kesadaran seseorang untuk berubah, maka kebutuhan ekonomi pun juga akan berubah. Kemudian faktor eksternal yang pertama adalah interaksi dengan kota atau urbanisasi. Jadi urbanisasi itu semakin tinggi karena mereka ingin istilah kata orang itu memperbaiki nasib. Nah, tapi ingat, ketika seseorang melakukan urbanisasi, janganlah lupa untuk kembali ke tempat asal dengan merubah atau ikut berkontribusi lebih untuk melakukan inovasi di desa. Kemudian globalisasi ini juga bisa merubah masyarakat yang ada di desa. Bisa globalisasi ini bisa dari budaya asing, bisa bagaimana cara kita memfilter. Jangan sampai antara manusia dan teknologi itu yang mengendalikan adalah teknologi. Kita manusia itu sebagai main, sebagai powernya. Kalau kita yang mengontrol, insya Allah kita itu bisa selamat, gitu ya. Kalau misal kita yang ke bawah arus atau teknologinya yang bisa memperalat kita, nah itu yang membuat kita dalam bahaya. Ya, alarm gitu, alarm merah itu akan berbunyi. Kemudian masuknya teknologi dan media. Kembali lagi karena sudah masifnya gitu ya teknologi dan media, apalagi sekarang tidak ada yang tidak punya TikTok, tidak ada yang tidak punya Instagram, kemudian Facebook ya. Nah, kembali lagi kita sebagai manusia yang harus memfilter informasi-informasi yang didapat itu. Jangan sekali-kali dengan mudahnya untuk nge-repost atau nge-share. Cari terlebih dahulu kebenaran jika hal itu berasal dari masalah-masalah yang krusial. Kalau yang receh-receh atau guyonan-guyonan silahkan, sepenting tidak ada unsur sara, tidak ada unsur memperolok-olok, menghina orang, dan supaya perubahan yang terjadi itu tidak berdampak negatif pada masyarakat, khususnya pada pelaku yang melakukan. Oke, lanjut. Nah, contoh perubahan di desa itu apa saja? Yang pertama, contoh dari perubahan desa itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama adalah yang positif. Positif yakni yang pertama, ekonomi meningkat karena banyak desa buka usaha wisata alam. Jadi adanya kesadaran tadi ya, mengunggulkan kearifan lokal dengan menjadikan desanya itu sebagai desa wisata. Yang kedua, akses pendidikan lebih baik berkat internet dan beasiswa. Karena kalau di program pemerintah juga itu ada KIP, kemudian ada beasiswa-beasiswa di bidang pendidikan yang lain. Kemudian internet sudah di desa-desa ya, karena di balai desa ada diberi wifi itu ya, bisa mengakses internet. Kemudian di sekolah-sekolah juga ada lab komputer yang ada. Kemudian anak muda bisa bekerja remote atau jadi konten kreator dari desa, itu positifnya. Jadi dulu di desa kalau ada pemuda yang di rumah itu stigma atau anggapannya mereka adalah pengangguran. Tapi saat ini tidak bisa disebut sebagai pengangguran karena banyak pilihan untuk bekerja dari rumah. Contohnya konten kreator ya, atau misalkan jualan online gitu ya, kan ada dia sebagai reseller gitu-gitu. Kemudian dia afiliator gitu-gitu. Jadi tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang di rumah terus itu tidak bekerja untuk saat-saat ini. Kemudian negatifnya apa? Ketika manusia itu kalah dengan teknologi, kalah dengan perubahan zaman, maka
disitulah identitas akan hilang. Identitas apa? Identitas budaya, karena terlalu meniru gaya kota. Jadi jangan pernah malu untuk memperkenalkan pada dunia tentang kearifan lokal yang ada di sekitar. Karena itu menunjukkan bahwa kamu cinta dengan wilayahmu, dengan desamu, dengan kearifan lokal yang ada di wilayah atau desa. Kemudian yang kedua, urbanisasi, anak muda pindah ke kota, desa jadi sepi. Itu adalah realitanya. Jadi untuk pemuda-pemudi yang urbanisasi ke kota, cobalah untuk kembali, untuk merubah dan melakukan inovasi yang ada di desamu supaya desamu lebih maju, gitu ya. Alih fungsi lahan, di mana sawah berubah jadi perumahan atau pabrik. Ini adalah perubahan-perubahan yang sering kali kita saksikan di akhir-akhir ini, di mana dulunya itu tambak, dulunya itu sawah, berubah jadi perumahan, gudang atau pabrik. Nah, perubahan di desa atau perubahan yang ada di masyarakat desa itu tidak pernah bisa 100% positif, tidak, pasti ada negatif. Tapi sebagai manusia kita bisa menekan kemungkinan negatifnya, ya teman-teman. Cara masyarakat desa merespon perubahan itu ada 3 teman-teman. Ada adaptif, selektif, resistif. Di mana adaptif tadi sudah saya jelaskan secara sederhana, di mana mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap menjaga nilai lokal, itu adaptif. Sedangkan selektif memilih perubahan yang dianggap baik, menolak yang buruk. Nah, filter itu adalah selektif. Resistif adalah menolak perubahan demi menjaga tradisi. Ketika kita berhadapan dengan pihak di luar diri kita atau pihak ketiga atau pihak lain, tolaklah perubahan tersebut dengan cara yang elegan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai sebuah penutup dari mata kuliah ini, ada tantangan dan harapan kita bersama terkait dengan perubahan di desa. Jadi perubahan di desa itu tidak bisa dihindari, tapi bisa diarahkan. Harapannya masyarakat desa bisa tetap maju secara ekonomi dan teknologi tanpa kehilangan jati diri dan kebersamaan yang khas di desa tersebut. Oke. Kerjakan latihan soal, silakan copy link ini. PPT sudah ada di Google Drive, materi pun juga sudah ada di Google Drive, termasuk buku referensi. Silakan pelajari buku referensinya, silakan pelajari PowerPoint dan penjelasan ini. Nah, kemudian kerjakan latihan soal. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Pada pertemuan 6 ini, ingat di pertemuan 7 kita membahas lanjutan materi, dan di pertemuan 8 kita sudah masuk ujian subsumatif, di mana teman-teman harus mengumpulkan tugas proposal penelitian yang mana bisa teman-teman cek RPS mata kuliah ini. Di pertemuan 1 dan pertemuan 2 saya sudah menjelaskan apa saja yang akan dibahas, tema-temanya apa saja. Silakan teman-teman pilih, ya, silakan teman-teman pilih. Kemudian jika ada yang perlu didiskusikan dengan saya, silahkan menghubungi saya. Atau jika materi ini ada yang perlu untuk ditanyakan, silahkan komen atau silahkan menghubungi saya di WA grup mata kuliah. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa support channel ini supaya terus berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.